Bab 116 Ibu kelahiran Surou. Di dinding gua yang bergerigi, ada pola-pola aneh yang terukir di sana. Mereka tampak seperti simbol, tetapi tidak. Itu memberi orang perasaan yang tak terlukiskan dan itu membuat hati seseorang sangat tidak nyaman. Tidak terlalu jauh dari Cufeng, bahkan ada tumpukan tulang. Meskipun tidak seperti lautan tulang di makam 1000 tulang, jumlah di depan matanya masih mengejutkan. Wah, begitu banyak sumber energi. Cepat, bantu aku menyerap semuanya. Egi sangat gembira seolah dia menemukan harta karun. Tunggu, ada hantu yang mengawasi kita. Jantung Cufeng menegang, dan di balik tumpukan tulang, dia menemukan bayangan hitam. Itu adalah wanita cantik. Dia mengenakan congsam sutra dan rambutnya yang panjang di belakang kepalanya. Pakaiannya pas dan dia memiliki suasana yang megah. Dia saat ini sedang menatap dengan waspada pada Cufeng dan suara tangis terus keluar dari mulutnya. Itu yang disebut hantu. Lebih tepatnya, itu adalah kesadaran yang terbentuk setelah kematian. Dan karena tubuhnya hampir transparan sementara samar-samar berkedip dengan cahaya, itu sama sekali bukan tubuh fisik. Namun, setelah beberapa pengamatan yang lebih rinci, Cufeng terkejut. Dia merasakan perasaan yang akrab dari wajah wanita itu. Dia benar-benar mirip dengan Surou dan Sumei. Kamu, setelah memikirkan kemungkinan yang menakutkan, Cufeng dengan cepat berbicara untuk mempertanyakan. Wus. Namun, seperti Cufeng berbicara, kesadaran itu menunjukkan rasa takut. Dia memutar tubuhnya dan terbang. Kecepatannya sangat cepat dan dengan berkedip, dia menghilang. Kesadaran itu tidak memiliki kecerdasan, hanya naluri. Dia tidak akan menjawab pertanyaan yang kamu ajukan karena dia bahkan tidak memiliki ingatan. Juga, dia seharusnya sudah mati sejak lama. Kesadarannya akan segera menghilang dan kekuatannya saat ini sangat lemah. Dia tidak akan memiliki cara untuk menyakitimu jadi tidak perlu repot. Sekarang, cepat bantu aku menyerap energi sumber ini. Ada begitu banyak sisa-sisa pembudidaya dan mereka memiliki energi sumber yang sangat kuat. Mereka pasti dapat meningkatkan kultivasi aku secara signifikan dan mungkin aku bahkan dapat memasuki puncak alam roh. Egi berkata sebagai pengingat. Kultivasinya dengan mengkonsumsi energi sumber sangat mengerikan karena setelah membiarkan Cufeng mengkonsumsi energi sumber dari 200 binatang hantu tanduk dewasa untuknya. Gadis yang sama sekali tidak memiliki kultivasi sebelumnya sudah memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Cufeng. Saat ini, dia sudah mencapai level 8 dari dunia spirit. Jika dia menelan energi sumber dari tulang, dia memang bisa menembus ke puncak alam roh. Cufeng mengangguk dan tidak membuang kata-kata. Dia mulai mengonsumsi energi sumber dari sisa-sisa sementara daya serap tak berbentuk menyebar. Di dalam tulang yang menyerupai gunung, gas yang tak terlihat muncul. Itu adalah energi sumber. Tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, dan hanya bisa dideteksi oleh kekuatan spirit. Lapisan demi lapisan, energi sumber melonjak ke tubuh Cufeng dan semua itu diserap oleh Egi. Di dalam dunia spirit, gadis itu duduk bersila seolah berkultivasi. Dia menyempurnakan energi sumber dan kultivasinya juga mulai meningkat secara tiba-tiba oleh bongkahan besar. Cepat pergi dan temukan sisa-sisa kesadaran itu. Mereka yang mampu membentuk kesadaran setelah kematian akan memiliki setidaknya kultivasi dunia mendalam ketika mereka masih hidup. Jika aku bisa menyaring energi sumbernya, aku pasti bisa memasuki ranah asal. Setelah menyerap semua tulang di sana, Egi benar-benar memasuki tingkat ke-9 dari dunia roh.
Dia jelas lebih bersemangat karena dia merasa bisa mendapatkan banyak manfaat di makam kuno. Gadis ini terlalu aneh. Chu Feng sangat terdiam. Biasanya, kecepatan kultivasinya bisa dikatakan benar-benar dikuasai. Namun, jika dibandingkan dengan gadis itu bahhan tidak layak disebut. Dalam setengah hari, dia beralih dari benar-benar tidak berkultivasi ke tingkat 9 dunia roh. Itu agak menakutkan. Desahan terkejut adalah desahan kejutan dan kaki Chu Feng tidak berhenti. Dia memegang World Spirit Compass dan masuk lebih dalam ke gua sambil mengikuti tangisan untuk menemukan sisa-sisa wanita itu. Di jalur pencarian, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dari mana tulang-tulang itu berasal? Melihat bagaimana keadaan mereka seharusnya sudah mati untuk waktu yang lama bukan? Apakah kamu bahkan perlu menanyakan itu? Tidak peduli apakah itu disengaja atau tidak, itu adalah pengorbanan yang mengganggu makam kuno. Egi menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng secara tersembunyi terkejut. Meskipun orang-orang itu sudah menjadi tulang, dari energi sumber mereka, Chu Feng bisa merasakan bahwa mereka berada di ranah asal ketika mereka masih hidup. Begitu banyak orang dari dunia asal meninggal begitu saja dan setidaknya, itu berarti bahwa makam kuno berbahaya. Namun, karena dia saat ini memiliki kompas roh dunia di tangannya, dia bisa memprediksi semua bahaya sehingga Chu Feng tidak terlalu khawatir. Pikirannya masih tertuju pada wanita cantik itu. Dia memiliki firasat bahwa wanita itu mungkin terkait dengan Su Rou dan Su Mei. Dia tidak akan menjadi ibu dari kedua gadis itu, kan? Apakah itu berarti bahwa ini adalah makam istri tuan kota? Namun, setelah berpikir, Chu Feng merasa itu salah. Jika wanita itu benar-benar ibu Su Rou dan Su Mei, dan juga istri Su Hen, bagaimana mungkin dia dimakamkan di sini, di mana bahkan tidak ada batu nisan? Kenapa dia harus menangis? Mengapa dia menangis begitu sedih? Saat ia mengajukan berbagai macam pertanyaan, Chu Feng berjalan di dalam gua. Di bawah bimbingan kompas roh dunia, akhirnya, dia mendengar suara tangisan yang mengerikan itu lagi. Ketika Chu Feng mendekat, dia terkejut menemukan bahwa ada benar-benar ada di sebelah wanita itu. Itu sudah membusuk menjadi tulang tetapi pakaian di tubuh itu masih ada. Meskipun mereka agak compang camping, dia masih bisa tahu bahwa wanita itu mengenakan congsam yang terbuat dari sutra. Sangat jelas, itu adalah mayat wanita cantik itu. Ini bagus, ini benar-benar sisa-sisa orang dunia nyata. Meskipun ini hanya level 1, itu tidak terlalu buruk. Selama itu disempurnakan, aku pasti bisa menerobos ke ranah asal. Dalam otaknya, suara gembira Egi terdengar. Itu tidak akan terjadi. Aku tidak bisa membiarkan kamu memperbaiki energi sumber wanita ini. Chu Feng menghentikannya dan berkata. Meskipun dia tidak bisa memastikan, dia merasa bahwa wanita cantik itu sangat mungkin adalah ibu kandung Su Rou dan Su Mei. Chu Feng tidak ingin menghancurkan tubuh ibu teman-temannya. Apakah kamu bodoh? Itu hanya menyerap energi sumber. Itu tidak akan menghancurkan sisa-sisa dan selain itu, dia sudah mati sejak lama. Kesadaran ini tidak memiliki kecerdasan apapun dan itu semakin lemah dan semakin lemah saat ini. Segera, itu akan hilang. Jika aku menyaring energi sumbernya, aku bisa mencapai ranah asal. Akan ada keuntungan besar untuk kamu dan aku. Pada saat itu, kamu kemungkinan besar bahkan dapat mengalahkan para ahli dari tingkat 3 dari ranah asal. Apakah kamu ingin melewatkan kesempatan yang bagus? Mendengar Egi mengatakannya seperti itu,
Chu Feng sedikit tergerak juga. Wilayah asal. Jika itu benar-benar bagaimana Egi mengatakan itu dan dia memberikan kekuatan padanya untuk membuat kekuatannya mencapai ranah asal, itu memang cukup menarik Chu Feng. Menurut kekuatan Chu Feng saat ini, jika dia bisa mencapai ranah asal, belum lagi level 3 dari ranah asal, dia mungkin bisa melakukan pertarungan yang cukup besar terhadap mereka dari level 4 dari ranah asal. Bagaimana bisa Chu Feng tidak haus akan kecakapan pertempuran yang kuat seperti itu? Terutama ketika jam untuk pertempuran diatur dalam 1 tahun sudah berdetak. Bab 117 Tanah Makam Jahat. Apakah itu benar-benar tidak akan merusak tubuh sisa-sisa? Chu Feng bertanya dengan ragu. Bahkan, karena dia sudah menyerap energi sumber dari berbagai tulang, dia tahu bahwa itu tidak akan merusak tulang. Namun, dia masih khawatir. Di lubuk hatinya, dia masih merasa tidak sopan menyerap energi sumber orang lain. Chu Feng tidak akan menyalahkan dirinya sendiri jika itu milik orang asing. Sebaliknya, dia akan merasa bahwa itu masuk akal dan dapat dibenarkan karena jika dia tidak mengambilnya, spiritualis dunia lain akan mengambilnya. Namun, orang ini mungkin adalah Su Rou dan Ibu Su Mei secara alami. Chu Feng akan ragu-ragu. Ini benar-benar tidak akan membahayakan tubuhnya. Seolah mengetahui beban dalam hati Chu Feng, Egi dijamin dengan nada serius dan dia juga menambahkan, ini tentu juga bukan makamnya. Melihat itu, dia mungkin juga menyusup ke tempat ini dan terbunuh oleh sesuatu. Petik 2. Jika kamu membiarkan aku menyerap energi sumbernya, mungkin aku bahkan dapat membantu kamu mengetahui penyebab kematiannya. Aku yakin karena kamu adalah teman dari para sister itu, kamu pasti ingin tahu bagaimana ibu mereka meninggal, kan? Petik 2. Egi sangat cerdas. Bukan hanya Chu Feng yang melihat bahwa wanita itu bisa menjadi Su Rou dan Ibu Su Mei. Dia juga melihat tinta. Aku akan mengikuti apa yang kamu katakan. Petik 2. Chu Feng mengangguk. Daerah itu terlalu misterius dan sangat mungkin bahwa itu sama dengan apa yang dikatakan Egi, bahwa ada harta yang sangat besar di sana. Jika benar-benar ada sisa-sisa ahli alam surga dan Egi menyerap energi sumbernya, dia bisa mencapai alam mendalam. Bagi Chu Feng, itu adalah kesempatan yang baik di surga karena itu berarti dia akan memiliki kemampuan untuk mengalahkan Gong Luyun. Meskipun itu bukan kultivasinya, setidaknya itu adalah metodenya sendiri. Wah, namun, saat Chu Feng mendekati sisa-sisa, wanita itu melompat ke arah Chu Feng dengan kejam dan dari mulutnya, dia membuat suara melolong seperti hantu. Itu sangat menakutkan. Aura itu sangat istimewa dan aneh. Tetapi dia bisa memastikan bahwa itu sangat kuat. Bahkan bisa dibandingkan dengan para ahli dari tingkat kelima dari ranah asal. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan Chu Feng. Wus, merasa ada sesuatu yang salah. Chu Feng tanpa sadar menggunakan teknik Sky Imperial. Petir melonjak dan dia mundur beberapa meter ke belakang. Booming. Serangannya tidak mengenai apapun kecuali udara dan wanita itu menabrak tanah dengan keras. Meskipun bebatuan gua sangat keras, lubang sedalam setengah meter muncul sementara puing-puing terbang kemana-mana. Bisa dilihat seberapa besar kekuatan yang dimiliki wanita itu. Wah, setelah tidak memukul apapun, wanita itu menyerang lagi. Kali ini, kecepatannya bahkan lebih cepat dan dia hampir tiba dengan berkedip. Jangan panik. Gunakan teknik formasi roh. Petik 2. Suara Egi terdengar lagi, dan pada saat yang sama, perasaan memanggang panas datang dari dalam tubuh Chu Feng.
Gelombang energi spiritual yang kuat mulai muncul dari tubuhnya dan dalam sekejap, itu memenuhi seluruh tubuhnya. Kultivasi Chu Feng mencapai tingkat ke-9 dari dunia roh. Chu Feng sudah mengharapkan perubahan itu. Dia tahu itu bukan kultivasi pribadinya yang menjadi lebih kuat karena dia hanya meminjam kultivasi Egi yang dia pinjamkan kepadanya. Chu Feng bisa menghubungkan ke formasi roh hanya dengan pikiran. Kekuatan formasi roh melonjak keluar dari otaknya dan muncul di depannya tanpa suara. Itu terbentuk menjadi dinding yang tak terlihat dan memblokir bagian depannya. Bang! Wanita dan formasi roh bertabrakan dan suara besar meledak. Beberapa retakan muncul pada formasi roh tetapi pada saat yang sama, dia juga melolong dan terbang kembali. Saat dia mendarat, Chu Feng mengejutkan menemukan bahwa daerah yang dia bertabrakan dengan formasi roh mengepul dan wajahnya memiliki teror di atasnya. Kuat. Chu Feng cukup ketakutan. Kekuatan pertahanan formasi roh jelas sesuatu. Dia hanya memahami metode dasar namun dia bisa bertahan melawan musuh dari tingkat 5 dari wilayah asal. Di masa depan, dengan lebih banyak kemahiran, dia hanya bisa secara kasat mata bertahan melawan musuh dan itu akan menjadi metode pertahanan terkuatnya. Gunakan formasi roh untuk menyegelnya sekarang. Meskipun dia tidak memiliki kecerdasan apapun, dia masih akan secara tidak sadar menjaga jenazahnya. Namun, dengan teknik formasi roh menahan kesadarannya, bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan formasi rohmu, dia tidak akan berani mendekat. Egi mengingatkan. Chu Feng tidak ragu juga dan dengan pemikiran, lapisan formasi roh terus mengembun dan lapisan demi lapisan, itu disegel wanita itu di dalam. Chu Feng hanya berhenti ketika dia merasa bahwa kekuatan rohnya akan habis. Kekuatan roh dan kekuatan formasi roh adalah sama. Sebagai spiritualis dunia, semakin kuat kekuatan roh kamu, semakin kuat kekuatan formasi roh yang dapat kamu gunakan. Jadi, pada saat yang sama ketika dia meletakkan formasi roh, kekuatan rohnya juga habis. Dengan kekuatan roh Chu Feng saat ini, itu adalah batasnya untuk meletakkan begitu banyak formasi roh. Cepat, serap energi sumber. Egi dengan gembira bersorak. Pada saat yang sama, Chu Feng tiba di sebelah tubuh dan mulai menyerap energi sumber untuk Egi. Waktu itu, karena Egi sudah meminjamkan kekuatannya kepada Chu Feng. Ketika Chu Feng menyerap energi sumber, dia jelas bisa merasakan auranya sendiri naik tiba-tiba. Segera, aura tubuhnya mengalami beberapa perubahan. Itu bukan lagi energi spiritual tetapi kekuatan asal. Setelah menyerap energi sumber, Egi benar-benar memasuki ranah asal. Haha, sukses. Egi sangat senang dan dia melompat dan melompat-lompat di dunia roh Chu Feng. Tidak perlu menyebutkan betapa cantiknya dia. Namun, pada saat yang sama, Chu Feng menemukan bahwa wanita yang dipenjara dalam formasi rohnya dengan cepat menghilang dan dia sudah menjadi transparan. Sial, kamu menipu aku. Chu Feng tiba-tiba mengerti bahwa dia tertipu. Itu benar-benar tidak akan membahayakan tubuhnya jika dia menyerap energi sumbernya, tetapi kesadarannya akan sepenuhnya hilang. Bukankah itu hanya kesadaran? Bahkan jika aku tidak menyerap energi sumbernya, dia tetap akan menghilang. Apakah kamu merasa sedih kepada aku karena dia? Orang yang bisa membantumu adalah aku, bukan dia. Egi tidak hanya mengakui kesalahannya, dia bahkan tampak sedih. Terserah. Apa yang terjadi sudah terjadi. Aku tidak ingin berdebat terlalu banyak dengan kamu, tetapi aku tidak ingin ini terjadi kedua kalinya. Juga, ingatlah bahwa aku, Chu Feng,
memang membutuhkan kekuatanmu, namun, itu tidak mutlak diperlukan. Petik 2. Chu Feng benar-benar marah. Bagaimanapun, itu mungkin Ibu Su Rou dan Su Mei. Bahkan jika dia tidak memiliki kecerdasan, Chu Feng akan merasa bersalah jika dia benar-benar menghilang karena dia. Oke, aku mengerti. Aku tidak akan menipu kamu lain kali, oke? Aku bahkan akan memberitahumu sebuah rahasia. Egi tersenyum dan berkata dengan sia-sia. Rahasia apa? Aku berani memastikan bahwa ibu saudara perempuan itu dibunuh oleh seseorang. Karena statusnya, tidak mungkin baginya untuk tidak memiliki harta. Namun, lihat dia. Meskipun pakaiannya lengkap, kosmosaknya hilang. Tulang dadanya hancur dan itu jelas disebabkan oleh kekuatan lain. Petik 2. Tentu saja, aku juga melihatnya. Tapi masalahnya, siapa yang membunuhnya? Siapa yang mengambilnya kosmosak? Tanya Chu Feng. Dia benar-benar ingin membantu Su Rou dan Su Mei menemukan pembunuh ibu mereka. Chu Feng juga ingin mendapatkan harta karun yang ada di sana karena dia tidak hanya menemukan bahwa kosmosak wanita itu hilang. Tidak ada harta karun di sekitar tulang yang dia serap energi sumber dari sebelumnya. Yang kemungkinan besar berarti bahwa harta di tubuh mereka diambil oleh seseorang. Jadi, Chu Feng benar-benar ingin tahu siapa orang itu. Lebih penting lagi, apakah orang itu hidup atau tidak? Bagaimana mungkin aku mengetahuinya? Aku bahkan tidak melihatnya secara pribadi. Namun, aku yakin itu dilakukan oleh seseorang. Petik 2. Kamu gadis sialan. Chu Feng sangat kesal karena dia merasa bahwa dia dipermainkan oleh Egi lagi. Hehe, tidak perlu semua bekerja. Jika aku tidak salah, orang yang membunuh ibu saudara perempuan sudah mati karena ada hal yang bahkan lebih menakutkan. Ini mungkin bukan makam kuno tapi makam jahat. Bab 118 Harta Tak Berujung. Makam jahat. Chu Feng sangat terkejut. Meskipun dia yang tahu tingkat makam tidak tahu apa artinya makam jahat, dia masih tahu bahwa itu adalah tempat yang tidak menyenangkan. Betul. Simbol di dinding adalah simbol anti-iblis dan itu adalah mantra untuk menyegel roh jahat. Egi menjelaskan. Roh jahat, apa itu? Tanya Chu Feng. Roh jahat sebenarnya hanya roh dunia. Namun, ketika roh dunia lolos dari kendali spiritual dunia dan hidup di dunia ini dalam bentuk aslinya, mereka disebut roh jahat. Petik 2. Jahat dalam roh jahat mewakili mereka yang sangat memusnahkan makhluk hidup untuk penyerapan energi sumber karena kehausan mereka akan kekuatan. Itu sebabnya mereka disebut roh jahat. Petik 2. Yang paling penting adalah bahwa setelah persetujuan antara roh dunia dan spiritual dunia, mereka harus menggunakan tubuh spiritualis dunia sebagai media untuk menggunakan kekuatan mereka sendiri setelah memasuki dunia roh spiritualis dunia. Secara keseluruhan, roh dunia dikendalikan oleh spiritualis dunia. Petik 2. Namun, ketika roh dunia menjadi kuat ke titik tertentu, mereka dapat melanggar perjanjian dan melarikan diri dari ikatan spiritualis dunia. Kemudian, dengan menggunakan kemauan mereka sendiri, mereka akan melangkah ke dunia kehidupan. Untuk memutus perjanjian itu diperlukan penanaman setidaknya ranah surga atau mereka tidak akan memiliki cara untuk melakukan itu. Petik 2. Alam surga. Chu Feng sangat terkejut lagi. Di benua 9 provinsi, itu adalah dunia yang hanya bisa dicapai oleh puncak para ahli. Jadi, itulah mengapa kekuatan semua roh jahat kuat dan mereka setidaknya akan memiliki kultivasi alam surga. Karena pintu keluar diisi dengan simbol anti-iblis,
Itu berarti ada roh jahat yang disegel di sini. Petik 2. Pikirkan itu. Akankah area yang memenjarakan roh jahat menjadi makam kuno yang sederhana? Akankah mereka yang bisa memenjarakan roh jahat menjadi orang-orang sederhana? Petik 2. Mengenai topik itu, aku benar-benar meremehkan 9 provinsi ini. Setidaknya di dalam provinsi Azure, orang yang cukup mengesankan seharusnya muncul sekali. Pemilik makam sudah membuktikan metodenya dengan menangkap roh jahat untuk menjaga makamnya sendiri. Egi menghela nafas dan berkata, "Itu kuat, apakah kita terus masuk lebih dalam?" Mendengar Egi mengatakannya begitu menakutkan, Chu Feng tidak lagi percaya diri di hatinya. Alam surga seperti dunia dari legenda baginya. Jika ada roh jahat yang memiliki kekuatan alam surga, mungkin dengan satu nafas, itu bisa meledakkan dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Jika dia melihatnya, kemungkinan besar, kehidupan kecilnya akan hilang. Tidak perlu takut, simbol anti-iblis ini dapat menahan roh jahat sehingga kamu aman selama kamu berada di area dengan simbol anti-iblis. Setidaknya roh jahat tidak akan bisa melukaimu. Petik 2. Pasti akan ada harta yang tak ada habisnya di dalam Evil Tomb. Kamu dapat terus mencari mereka, dan bahkan jika kamu hanya mendapatkan sudut gunung es, kamu masih akan dapat naik secara signifikan dan kamu akan bisa mendapatkan manfaat besar. Mungkin kamu bahkan bisa mendapatkan sumber daya budidaya yang diperlukan agar kamu bisa masuk ke ranah mendalam. Egi berkata. Mendengar kata-kata Egi, Chu Feng langsung menerima motivasi dan mulai melanjutkan penyelidikan. Semakin dia berjalan, semakin luas dunia di dalam gua itu. Semakin dia berjalan, semakin luas jadinya, dan apa yang disebut simbol anti-iblis juga menjadi semakin padat. Meskipun dia tidak bisa melihat dinding yang mengelilinginya, setidaknya dia melihat bahwa simbol anti-iblis di bawah kakinya semakin bertambah. Menurut apa yang Egi katakan, roh jahat yang disegel di sana pasti akan sangat ganas atau tidak akan ada simbol anti-iblis yang begitu kuat diletakkan di sekitar sana. Simbol-simbol itu tidak diatur oleh spiritualis dunia biasa. Semakin dalam dia masuk, Chu Feng semakin ketakutan. Area itu terlalu besar dan seperti dunia bawah tanah. Seolah tidak ada akhir dan dia bahkan tidak tahu berapa lama dia berjalan sendiri atau berapa mil dia berjalan. Namun, dia bisa mendengar deru percikan air di depannya. Danau yang sangat indah. Saat ia terus maju, sebuah danau besar muncul di depan mata Chu Feng. Air danau memenuhi pandangannya dan terus-menerus menghantam pantai. Itu membuat suara gemuruh, dan di atas danau, ada kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan cahaya hijau gelap. Itu adalah cahaya mereka yang membiarkan Chu Feng mengenali bahwa itu adalah danau yang luas. Namun, melihatnya lebih detail, Chu Feng menemukan bahwa itu tidak mungkin kunang-kunang. Itu jauh lebih besar dari kunang-kunang dan dia tidak bisa mengatakan apa itu. Tapi itu memancarkan cahaya hijau gelap dan itu sangat aneh. Itu terlalu jauh sehingga kekuatan roh Chu Feng tidak memiliki cara untuk mencapainya. Dia tidak bisa menentukan apa itu atau apakah itu berbahaya atau tidak. Dia terus maju. Jangkauan penglihatannya menjadi semakin luas dan dia bisa melihat bahwa pantai memiliki tulang yang tak terhitung jumlahnya. Itu diisi penuh dan meluas ke danau. Itu terlalu menakutkan. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang mati di sana? Setidaknya ada beberapa puluh ribu, namun, bagian luar tulangnya sangat berbeda. Sebagian besar dari mereka hancur dan mereka mati karena kekuatan eksternal.
Itu hanya jumlah di pantai dan yang tahu berapa banyak tulang di dalam danau. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa begitu banyak orang mati? Chu Feng tanpa henti terkejut. Dia dengan hati-hati mendekati dan dia menemukan, di bawah tulang putih, segala macam aneh, lampu redup berkedip-kedip. Manik-manik spiritual, tidak hanya manik-manik spiritual, ada juga manik-manik asal. Surga, benar-benar ada harta tak terbatas di sini. Petik 2. Pada jarak seperti itu, kekuatan roh Chu Feng akhirnya mulai digunakan. Dia bisa memeriksa lautan tulang, dan di dalamnya, tak terhitung manik-manik spiritual dan manik-manik asal tersembunyi di bawahnya. Siapa yang tahu ada berapa? Bisa dikatakan tidak terhitung. Jangan masuk. Namun, seperti Chu Feng ingin melangkah ke dalamnya, dia dihentikan oleh suara Egi. Kenapa? Chu Feng bingung. Area di depan ditutupi oleh tulang sehingga kamu tidak bisa melihat apakah ada simbol anti-iblis di sana atau tidak. Namun, dapat dipastikan bahwa tidak ada lagi energi sumber di dalam tulang. Sumber energi di dalamnya sudah tersedot kering. Petik 2. Kisaran itu adalah jangkauan serangan roh jahat. Siapapun yang masuk akan mati dan itu jebakan. Ini jebakan yang memancing orang untuk masuk, Egi mengingatkan dengan serius. Jadi itu berarti memang ada roh jahat yang menjaga? Apakah ada cara untuk menghindari persepsinya dan membiarkan aku masuk? Tidak hanya ada manik-manik spiritual di sana, bahkan ada banyak manik-manik asal. Jika aku bisa mendapatkannya, kultivasi aku pasti akan meningkat secara signifikan. Petik 2. Untuk Chu Feng yang sangat membutuhkan sumber daya budidaya, harta dalam tulang terlalu menarik. Belum lagi mengambil semuanya, bahkan jika dia mengambil porsi, kultivasi Chu Feng bisa meningkat pesat. Dia pasti bisa memasuki ranah asal dan bahkan mungkin ranah mendalam. Jika kamu ingin mati, maka silakan. Jangan dibutakan oleh manfaatnya. Dalam beberapa puluh ribu tulang, setiap tulang memiliki kultivasi yang lebih tinggi dari kamu ketika mereka masih hidup. Bukankah mereka juga mati dengan menyedihkan? Petik 2. Ini akan menjadi akhir dari eksplorasi makam jahat. Selama tidak ada surga spiritual dunia roh menemukan tempat ini, harta di sini cepat atau lambat akan menjadi milikmu. Di masa depan, ketika kamu lebih sukses dalam kultivasi kamu bisa datang ke sini lagi untuk mengambilnya. Namun, sama sekali jangan terburu-buru masuk ketika kamu tidak yakin. Petik 2. Chu Feng bukan orang yang tidak cerdas secara alami, dia tahu apa yang dikatakan Egi benar. Jadi, setelah melihatnya sebentar sementara tidak mau berpisah dengan itu, dia hanya bisa menghapus air liur di sebelah mulutnya, berbalik, dan pergi. Wah! Tetapi tepat pada saat itu, lolongan yang menusuk telinga tiba-tiba meledak dari tengah danau. Suara itu sangat menakutkan seolah-olah itu adalah iblis yang datang di bawah 9 neraka dan ada di sana untuk mengambil jiwa seseorang. Pada saat yang sama, riak tenang tiba-tiba bergulung menjadi gelombang. Titik-titik cahaya hijau gelap di permukaan danau juga memancarkan tangisan tajam yang aneh saat terbang menuju Chu Feng dengan kecepatan kilat cepat.